Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita sampai pada pembahasan kaidah yang ke-10. Setelah kita menyelesaikan bahas kaidah yang ke-9, yaitu al-adatu al-muhakkamah, adat atau kebiasaan manusia bisa dijadikan patokan hukum dalam beberapa aturan syariat, khususnya dalam permasalahan-permasalahan yang syariat tidak memberikan batasannya. Maka para ulama sepakat hal-hal seperti itu dikembalikan kepada kebiasaan di masyarakat. Kita lanjutkan kaidah ke-10. Kata Syekh, al-qaidatul ashiratu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Itu sebenarnya kaidahnya fi jami'il huquqi wad da'awa wa nahwiha. Bayyinah itu bukti wajib untuk didatangkan oleh setiap yang mengklaim, yang menuduh. Biasanya mengklaim sesuatu yang tidak ada di tangannya, ada di tangan orang lain misalnya, diklaim sebagai miliknya, maka dia harus mendatangkan bukti. Karena keberadaan sesuatu atau barang misalnya di tangan orang lain, tangan seseorang, itu merupakan salah satu bukti atau qorina atau tanda bahwa barang itu milik dia. Ketika ada orang lain yang mengklaimnya, mengatakan bahwa itu milik dia, maka si pengklaim itu harus mendatangkan bukti. Kalau tidak akan bisa diterima klaimnya. Nah, wal yaminu 'ala man ankar. Sedangkan yang dituduh atau yang barang misalnya berada di tangannya, dia cuma wajib bersumpah untuk menafikan klaimnya atau tuduhannya orang lain. Karena tadi keberadaan sesuatu itu di tangannya, itu salah satu qarina, bukti bahwa hal itu milik dia. Dia tidak dituntut untuk mendatangkan bukti lain bahwa barang itu milik dia.
cukup untuk menolak atau membantah klaimnya orang lain, dia bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah bahwa hal itu hak dia atau milik dia. Nah, ini maksud kaidah ini, kata Syekh, fi jamil huquq, dalam semua yang berkaitan dengan hak-hak manusia, wa da'awi, dan atau da'awa, dan klaim mengklaim, tuduhan, tuduh menuduh, wa ghairiha atau wa nahwiha, dan yang semisalnya. Kita baca perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, kata beliau, wa qad ajma'a al-ulama wa qad ajma'a ahlul ilmi ala hadzal asl al-azim fil jumlah. Secara umum para ulama sepakat atas kaidah ini karena kaidah ini diambil dari lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama itu terbagi dua. Ada yang lafadznya memang dari hadis Rasulullah SAW, maka itu jelas para ulama sepakat bisa dipakai sebagai dalil. Kebanyakan kaidah diambil dari makna dalil, jadi dikumpulkan beberapa ayat atau hadis mengarah pada satu makna, maka makna itu yang dijadikan kaidah. Seperti kaidah yang kemarin, termasuk kaidah besar bahwa kebiasaan manusia bisa dijadikan patokan hukum. Sebagian permasalahan itu diambil dari makna beberapa dalil, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang masalah itu. Nah, kaidah yang kita bahas malam hari ini lafadznya dari hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, sebagiannya lebih lengkapnya dalam Sunan Al-Baihaqi. Jadi kata Syekh, para ulama sepakat atas kaidah ini karena perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini lafaz hadisnya, kata Rasulullah SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bayyinah, bukti, nanti akan jelaskan bahwa bayyinah itulah segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran sesuatu, yang menjelaskan kebenaran, membuktikan kebenaran, misalnya itu disebut bayyinah. 'Alal mudda'i, wajib untuk didatangkan oleh orang yang mengklaim, menuduh. Wal yaminu 'ala man ankara, sedangkan sumpah wajib untuk diucapkan oleh orang yang mengingkari, menolak tuduhan atau klaim orang lain. Rawahul Baihaqi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkah nomor 3758. Wa aslu fi sahihain, asal hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa hadzal aslu yahtajuhul qadi wal mufti. Ini kaidah ini, kata Syekh, dibutuhkan oleh para hakim dan juru fatwa. Dia mengatakan bahwa ini miliknya ini yang benar adalah seperti ini karena ada buktinya. Nah, wa kullu ahadin li shiddatil hajati ilai, bahkan dibutuhkan oleh setiap orang. Wa qad qila, sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari ayat 20 dalam surat Sad, ketika Allah menyebutkan bahwa salah satu yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam adalah wa atainahul hikmata wa faslal khitab, kami berikan kepada dia al-hikmah, ilmu, dan faslal khitab. Ada ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya faslal khitab di sini adalah sama dengan hadis Rasulullah SAW, itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, yaitu pemutus segala permasalahan yang diajukan kepada Nabi Daud. Dia memakai kaidah ini, siapa yang menuduh, mengklaim, dia harus mendatangkan bukti. Kalau enggak, klaimnya, tuduhannya ditolak, tidak diterima. Kemudian sesuatu yang atau seseorang yang barang itu berada di tangannya atau hak itu berada dalam kekuasaannya, maka asalnya itu milik dia. Hal tersebut untuk menolak tuduhan atau klaimnya orang lain, dia cuma cukup bersumpah. Li'anna bihi tanfasilu syubhat, karena dengan kaidah ini akan bisa diurai hal-hal yang samar yang tidak jelas.
wa tanhallul khusumat, bisa diselesaikan pertengkaran, perselisihan, wala syakka anna dzalika dakhilun fi fasli khitab, dan tidak ragu lagi bahwa hal ini masuk dalam makna kata faslil khitab, li'annahu al-faslu bainal haqqi wal batili fid diyanat wal amwal wal huquq, karena dengan kaidah ini kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil dalam masalah agama, masalah harta, dan masalah hak-haknya manusia. Sedikit aja penjelasannya kita selesaikan. Kata Syekh, fa kullu man idda'a 'ainan inda ghairihi, setiap yang mengklaim satu benda yang benda itu ada di tangan orang lain atau dalam kekuasaan orang lain, au dainan 'ala ghairihi, atau dia mengklaim bahwa orang lain si fulan punya hutang pada dia, au haqqan minal huquq, mengklaim bahwa dia punya hak yang harus ditunaikan oleh orang lain, fa 'alaihil bayyinatu, wajib dia mendatangkan bayyinah, mendatangkan bukti. Wa hiya kullu ma abana al-haq, ini arti bayyinah itu, segala sesuatu yang menjelaskan, memperjelas, membuktikan kebenaran, itu bayyinah. Wa yakhtalifu nisabuha wa haluha bi ikhtilafil mashhudi alaih, termasuk bayyinah, bukti adalah saksi. Pengadilan itu banyak bukti-bukti. Nah, ada pembahasan namanya pembuktian, alat bukti. Kebetulan itu jurusan saya dulu waktu kuliah. Secara umum hampir sama antara pengadilan Islam dan pengadilan umum dalam masalah ini. Nah, jadi bukti itu berbeda-beda tergantung yang dibuktikan. Misalnya kalau buktinya saksi dalam Islam, misalnya untuk membuktikan bahwa seorang itu berzina, dia harus mendatangkan 4 orang saksi misalnya. Untuk membuktikan bahwa seseorang itu bangkrut dan berhak untuk minta-minta dibantu, misalnya dia harus mendatangkan saksi 3 orang. Untuk hak-hak yang lainnya cukup 2 orang, kata Allah Azza wa Jalla, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan mintalah persaksian 2 orang saksi dari kalangan laki-laki di antara kalian. Jadi berbeda-beda. Bisa juga bukti berupa surat, termasuk bukti yang paling kuat nanti akan disebutkan dalam kaidah adalah pengakuan. Ya, ikrar itu bukti yang tidak bisa dirubah pada asalnya dalam hukum-hukum pengadilan. Kalau sudah mengaku, tidak bisa lagi diralat. Nah, fa illam ya'ti bi bayyinatin tashhadu bi sihhati da'wahu, kalau seorang yang mengklaim atau menuduh itu tidak bisa mendatangkan bukti yang membuktikan kebenaran klaimnya atau tuduhannya, fa'alal akhari al-yaminu allati tanfi madda'ahu al-mudda'i, maka pihak lain yang hak atau barang itu berada dalam tangannya, dalam kekuasaannya, dia wajib bersumpah untuk mengingkari, menolak, menafikan klaim atau tuduhan yang diarahkan kepadanya, kepada barang yang sedang berada dalam kekuasaannya. Wa kadzalika idza sabata al-haqqu fi dhimmati insanin, demikian juga kata Syekh, apabila telah tetap hak dalam tanggungan seseorang, summa da'a annahu kharaja minhu biqada'in aw ibra' aw ghairiha, kemudian dia mengklaim bahwa dia sudah selesaikan hak itu dengan dia bayar, atau si pemilik hak dia mengatakan hasil pemilik hak membebaskan untuk tidak dibayar lagi oleh orang yang seharusnya sudah jelas dia memiliki kewajiban itu. Kata Syekh, fal aslu baqa'uh, asalnya masih tetap hak itu wajib ditunaikan. Fa in jaa'a bi bayyinatin tashhadu bi da'wahu, kalau orang yang mengklaim bahwa dia sudah bebas dari tanggung jawab itu bisa mendatangkan bukti yang membuktikan klaimnya, maka diterima. Wa illa, kalau tidak, halafa sahibul haq anna haqqahu baqin, kalau tidak maka pemilik hak dia bersumpah bahwa haknya masih belum ditunaikan. Alam yastawfihi, bahwa dia orangnya itu belum membayar atau menunaikan kewajibannya. Wa hukima lahu bihi, dan qadi atau hakim menetapkan bahwa dia yang menang, perkaranya dia yang
dimenangkan. Fakadzalika man idda istiqaqan fi waqfin aw miras. Demikian pula orang yang mengklaim bahwa dia punya hak pada wakaf, harta wakaf misalnya, atau warisan. Falaihi iqamatil bayyinah. Wajib dia menunjukkan bukti bahwa dia termasuk ahli waris misalnya. Allati tusbitu sabab alladhi yastahiqqu bihi dzalik. Ya, bukti itu akan menetapkan sebab sehingga dia mendapatkan hak dari harta wakaf itu ataupun dari harta warisan. Wa illa lam yasbut lahi syai'. Kalau dia tidak bisa untuk mendatangkan bukti, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa in kana al-malu bi yadi man la yad'ihi li nafsihi. Ini pembahasan masuk dalam kaidah ini tapi agak beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebuah harta itu katanya berada di tangan orang yang dia tidak klaim harta itu bukan milik dia, tapi sekarang berada di tangannya, hanya enggak ketahuan siapa pemiliknya. Kalau kotor seperti barang temuan, wal amwalil lati yujhalu arbabuha, dan harta-harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya, lalu datang orang mengklaim bahwa itu milik dia. Misalnya kita menemukan uang 1 juta ditaruh dalam kresek misalnya, uangnya 100-an ribu semua misalnya. Nah, kita tidak mengklaim bahwa itu harta kita, kata Syekh, tapi kita nggak tahu siapa pemiliknya. Lalu ada orang datang mengatakan bahwa itu milik dia, maka fa bayyinatul mudda'i an yasifahu bi sifatihi al-mu'tabarah. Maka orang yang mengklaim bahwa itu milik dia, dia harus mensifati uangnya yang hilang, misalnya ternyata uangnya 50 ribuan. Nah, berarti uang yang saya temukan itu bukan milik dia, walaupun jumlahnya sama. Nah, atau ternyata dia nggak dikresekin, saya temukan uang dalam kresek misalnya, atau hilangnya dia bersama dompetnya. Ini dia harus mendatangkan bukti. Kalau sama persis dengan yang kita temukan, maka itu milik dia. Nanti sudah kita bahas masalah ini sebenarnya di kalam fikih luqata. Kata Rasulullah SAW, i'rif wi'a'aha atau ifasaha, kenali pengikatnya. Kalau dulu kan duit-duit itu ditaruh di kayak karungnya. Nah, uangnya kan uang-uang emas, kayak karung-karungnya seperti karungnya Miki ini katanya. Nah, jadi ada pengikatnya, ada karungnya. Dan tidak sama itu punya orang. Dulu nggak ada pabrik, misalnya pabrik karung gitu, sama semua, masing-masing bikin gitu kan. Jadi itu aja disuruh kenal. Kalau si pengklaim datang mengatakan uangnya jumlahnya segini dan tempatnya seperti ini, pengikatnya juga seperti ini, sama persis dengan yang kita temukan, maka itu berarti punya dia. Nah, kalau nggak sama, apalagi kayak zaman dulu kan, kayak sekarang mungkin sekarang sudah canggih, bisa banyak alat bisa melihat sesuatu misalnya. Kalau zaman dulu nggak ada. Ketika mengklaim persis sama dengan yang kita temukan, pasti itu milik dia. Ya mungkin dia pura-pura gitu. Kalau zaman sekarang mungkin masih banyak kebohongan-kebohongan, bisa orang memalsukan data dan semacamnya itu. Nah, kemudian kata Syekh, wa jami'u da'awa muttarratun ila hadzal asl wallahu alam. Semua klaim ini butuh pada kaidah ini untuk menyelesaikannya. Jadi minimal tadi dibutuhkan oleh hakim dan seorang mufti yang untuk menetapkan hukum sesuatu, dia butuh kaidah ini, sehingga ini termasuk kaidah penting. Wa yuqaribu hadza al-asl alladhi ba'dahu. Mirip dengan kaidah ini kaidah setelahnya. Salah satu kaidah besar kita akan bahas yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa kita hilangkan dengan sesuatu yang masih ragu. Kayak barang tadi kan, ketika barang ada di tangan seseorang, ini kan kita yakin bahwa itu milik dia. Ada orang yang mengklaimnya, ini sesuatu yang meragukan ini. Dia harus mendatangkan bukti, baru kita yakin juga bahwa itu barang dia. Ini rata-rata dipakai di pengadilan pasti. Ada tadi sidang pembuktian namanya, sidang bantah-bantahan. Nah, saya simpulkan bahasa Indonesianya singkat-singkat saja. Yang pertama di antara kaidah yang disepakati oleh para ulama adalah kaidah al-bayyinatul mudda'i wal yaminu ala man ankara.
kita sebutkan ini disepakati oleh para ulama karena ini lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dalam Sahih Bukhari, sebagiannya hadis sahih. Ini enggak mungkin ada ulama yang mau mengingkarinya. Nah, disebutkan kaidah ini merupakan lafaz hadis dari Rasulullah SAW. Di antara faedahnya tadi bisa dipakai sebagai hujjah, sebagai dalil. Kalau kaidah umum itu sebagai penguat aja dia pada asalnya. Jadi kaidah-kaidah besar seperti al-umur bimaqasidiha misalnya, ini kan sama dengan lafaz hadis innamal a'malu binniyat, bisa juga dipakai sebagai dalil. Nah, bayyinah adalah setiap yang memperjelas atau membuktikan kebenaran, itu namanya bayyinah. Saya sebut kalau Syekh tadi, bayyinah atau bukti untuk setiap kasus berbeda-beda tergantung kasusnya. Baik itu sekali kita sebutkan di pengadilan Islam maupun di pengadilan umum, sama, hampir sama dalam masalah ini. Kaidah ini sangat dibutuhkan dalam dunia peradilan, terutama insyaallah para hakim pada mengerti masalah ini. Kuliah bersemester-semester mereka itu membahas masalah seperti ini. Kita lanjutkan kaidah ke-11. Kaidah ke-11 kata Syekh, al-qaidatul hadiyata asyara al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Segala sesuatu dihukumi sesuai dengan keadaan asalnya. Wal yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yakin tidak dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Ini mirip sebenarnya kaidah ini. Kaidah intinya adalah yang di bawah ini sebenarnya, itu al yakinu la yazul bisyak. Itu kaidah besarnya. Sedangkan di atas ini sebenarnya cabangnya, nanti kita sebutkan. Jadi kita pernah sampaikan ada 5, sebagian ulama mengatakan ada 6 kaidah besar dalam fikih Islami. Salah satunya kaidah ini, yaitu al yakinu la yazulu bisyak. Kaidah pertama adalah innamal a'malu binniyat atau al umuru bimaqasidiha. Itu kaidah besar yang pertama. Kaidah besar yang kedua sebenarnya kaidah ini, yaitu al yakinu la yazulu bisyak. Yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kita sudah pernah bahas, keadaan yang susah akan mendatangkan kemudahan. Yang keempat al-adatu muhakkamah. Yang kelima adalah muhakkamah. Yang keempat la darara wala dirar. Itu kaidah-kaidah besar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Kaidah kelima, adat bisa dipakai sebagai patokan hukum. Jadi sudah 3 ya kaidah besar yang kita lewati. Al-umur bimaqasidiha belum kita lewati, nanti akan disebutkan oleh Syekh. Demikian pula la darar wala dirar akan dilewati juga. Karena kita sebutkan bahwa buku yang kita bahas ini bukan kaidah fikih secara khusus, tapi kaidah-kaidah umum dalam agama Islam. Maksud dalamnya kaidah fikih. Nah, kita selalu lewatkan kaidah-kaidah besar tentang syarat ibadah, tentang hukum asal ibadah, hukum asal kebiasaan. Itu bukan kaidah fikih, tapi kaidah agama kita. Nah, kalau yang ke-11 ini kaidah fikih ini, yaitu al-yakinu la yazul bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Ini sangat penting kaidah ini. Kita baca dulu perkataan Syekh. Al-qaidatul hadiyata asyrata al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan wal yakinu la yazulu bisyak. Asalnya segala sesuatu itu dihukumi seperti hukum asalnya, dan sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Nah, misalnya kita katakan hukum asal urusan dunia, kemarin kita sudah bahas kaidahnya adalah mubah. Maka semua hal-hal yang berkaitan dengan dunia pada asalnya kita hukumi seperti itu. Sampai ada dalil yang mengatakan oh ternyata ini haram. Karena itu yang yakin. Sedangkan keharamannya itu masih meragukan. Ketika ada dalil, ada buktinya baru jadi yakin juga dia. Ya, aslu baqa'u makan ala makan. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya oleh Syekh rahimahullah. Kata Syekh, wa hadza aslun kabirun. Ini termasuk kaidah besar juga, bahkan kita sebutkan salah satu dari 5 al-qawaid al-kubra dalam fikih Islami. Yadullu alaihi qauluhu
sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Ini diantara dalilnya perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hina sukiya ilaihi ar-rajulu yajidu syai'a wa huwa fi salat. Ketika diadukan, tanyakan kepada Rasulullah SAW, seseorang yang salat mendapati perutnya mungkin lagi bermasalah, bunyi-bunyi gitu. Apakah dia batalkan salatnya atau tidak? Nah, sampai dia ragu kentut atau enggak. Tapi harusnya kalau orang masih waras tidak tidur, dia tahu kentut atau tidak. Mau ramai bagaimanapun perutnya, dia sadar sudah keluar angin atau tidak. Nah, ketika ditanyakan tentang orang seperti itu, kata Rasulullah SAW apa? La yansarif, jangan dia keluar dari salatnya. Hatta yasma' sautan, sampai dia mendengarkan suara bahwa dia kentut. Au yajida rihan, atau mendapatkan mencium baunya. Maksudnya adalah sampai dia yakin. Ai hatta yatayaqqan, kata Syekh, sampai dia yakin annahu ahdasa, bahwa dia sudah hadas, sudah batal wudunya. Bukan bisa aja nggak ada suaranya mengkentutnya dan nggak bau. Kalau kita lihat teks hadis ini, oh berarti tetap sholat ya. Nah, dia mungkin baru habis beol. Jadi nggak bau kalau kentut, tapi nggak ada suara juga, tetap batal wudunya. Karena kelihatannya hadisnya bahwa yang membatalkan wudu adalah yang kentut yang ada suaranya atau ada baunya. Oh, kalau kentut yang tidak bersuara, yang tidak ada baunya, berarti tidak membatalkan wudu. Kelihatannya hadisnya seperti itu, tapi bukan itu maksudnya, kata Syekh. Maksudnya adalah sampai orang itu yakin bahwa dia sudah berhadas, sudah batal wudunya. Mau cium baunya atau tidak, apalagi pakai masker kayak sekarang, mungkin bau pun gak tercium misalnya. Nah, famata tayaqqana amran minal umur, kapan dia sudah meyakini sesuatu, awistashaba asla minal usul, atau dia memegang hukum asal sesuatu, maka fal aslu baqa'u dzalikal amril mutayaqqan, maka asalnya hal yang dia yakini itu masih ada. Fala yantakilu an dzalika bi mujarrad syak hatta yatayaqqana zawalah. Jangan dia berpindah dari hal itu hanya sekedar keraguan sampai dia yakin bahwa yang asalnya tadi dia yakini juga sudah hilang. Misalnya asalnya dia ketika sholat dalam keadaan berwudu, ya, dia tidak boleh berpindah bahwa wudunya sudah batal sampai dia yakin bahwa wudunya sudah batal, misalnya dengan dia kentut. Jadi keraguan itu nanti akan disebutkan ada bermacam-macam sih. Ada keraguan setelah kita melakukan sebuah ibadah, itu enggak usah dipedulikan, kata para ulama. Wasyakku ba'dal fi'li la yu'assiru, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Keraguan setelah kita melakukan ibadah itu tidak berpengaruh. Misalnya setelah kita sholat selesai, tadi misalnya sholat maghrib, ragu nanti setelah itu kita sholat sendirian, terutama misalnya apa tadi sholat saya benar-benar 3 rakaat ya atau 4 misalnya, padahal sudah salam kita. Nah, apa tadi sholat saya benar-benar setiap rakaatnya 2 kali sujud, atau pernah satu rakaat 1 kali sujud aja misalnya. Ini kita muncul keraguan seperti itu misalnya setelah selesai sholat, maka kata saya la yu'assir, itu tidak berpengaruh, itu was-was syaitan, enggak usah dipedulikan. Wa hakadha idza syukuku taksuru, kata Syekh. Demikian pula kalau keraguan itu banyak karena was-was, itu solusi terbaiknya, kata beliau, kata para ulama, adalah jangan dipedulikan. Itu memang salah satu perangkap syaitan. Nah, jadi yang menjadi pembahasan kita ini keraguan ketika kita sedang melakukan sesuatu misalnya. Fayadkhulu fi hadza ba'du masail asl alladhi qablahu. Masuk dalam pembahasan ini sebagian permasalahan yang di kaidah sebelumnya tadi. Misalnya masalah pembuktian tadi kan. Ketika satu barang atau satu hak itu berada dalam kekuasaan seseorang, ini hak asalnya adalah milik dia, kita sebutkan kan. Kita tidak boleh menerima klaim, membenarkan klaimnya siapapun sampai yang mengklaim itu bisa mendatangkan bukti. Kalau tidak,
kita berpegang kepada al aslu baqa'u ma kana ala makan atau al yakinu la yazul bisyak. Fa yadkhulu fihi, masuk dalam kaidah ini, anna man tayaqqana at-taharata, siapa yang yakin bahwa dia sudah berwudu. Misalnya kita tadi sebelum salat maghrib kita jelas sudah berwudu, datang ke masjid salat maghrib, kemudian ngaji seperti ini sampai 1 jam. Setelah itu azan isya, seazan isya kita ragu, apa tadi saya sudah batal atau tidak. Nah, wasyakka fil hadas, dia ragu apa sudah berhadas, sudah batal wudunya misalnya atau tidak. Hal hasala lahu mujibun min mujibati taharati wa naqidun min nawaqidiha, apakah dia sudah terjadi pada dia hal-hal yang mewajibkan dia harus bersuci lagi, atau terjadi pada dia hal yang membatalkan wudunya. Fal aslu baqa'u taharati, kita katakan hukum asalnya dia masih suci dari hadas. Nah, tidak boleh mengatakan oh kamu harus berwudu lagi. Itu harus kita yakin baru kita mengikuti hal seperti itu. Kalau enggak, walaupun sudah berjam-jam, ada sebagian kita pernah sebutkan orang-orang Arab itu mereka kayak jarang kentut. Jadi bisa dia wudunya waktu isya sampai dipakai untuk salat subuh gitu. Enggak batal. Nah, kalau enggak tidur, kayak disebutkan siapa, Imam Syafi'i ya, tidur di rumahnya Imam Ahmad katanya. Imam Syafi'i kan murid guru sekaligus muridnya juga Imam Ahmad. Jauh lebih tua dia sih, tapi dari masalah hadis dia belajar dari Imam Ahmad. Imam Ahmad dia belajar usul fikih atau fikih kepada Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i tidur di rumahnya Imam Ahmad, tidak sholat malam, tidak berwudu juga setelah subuh, ketika sholat subuh. Padahal anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah, memuji-muji terus Imam Syafi'i, sering mendoakan dia, bahkan setiap doanya katanya didoakan terus, sampai anaknya mengatakan, oh orang yang kamu sanjung-sanjung itu kok nggak sholat malam katanya. Sholatnya juga sholat subuhnya katanya nggak berwudu. Dia tanyakan kepada Imam Syafi'i, ternyata dia katanya sibuk membahas ilmu, sehingga dia lebih mendahulukan membahas ilmu itu daripada sholat malam. Memang itu disepakati oleh para ulama bahwa majelis ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah yang lainnya, termasuk sholat sunnah. Kemudian kenapa dia tidak berwudu lagi ketika sholat subuh? Karena wudunya belum batal katanya dari isya, kan keren banget kan, seperti itu orang Arab katanya. Kalau orang Indonesia mungkin ya bentar-bentar batal wudunya. Ada yang masih dalam sholat batal wudunya, keluar sampai dimarahi oleh ustadz. Dulu di pondok seperti itu, ada orang baru takbiratul ihram keluar dia nggak lama, dan beberapa anak seperti itu. Akhirnya sampai ustadznya baru pulang dari Madinah, dari markasnya Syekh Utsaimin, langsung maju ceramah di depan. Oh itu nggak benar seperti itu. Jangan sampai itu was-was syaitan. Kalau perutnya lagi bermasalah, ya selesaikan dulu katanya. Ya, selesaikan dulu baru berwudu, baru sholat, biar nggak mengganggu orang. Dan yang kita juga, orang yang seperti itu juga khusyuk sholatnya. Apalagi sudah di saf depan, melewati banyak orang, ketika dia harus keluar, menjadikan orang harus maju untuk mengisi tempat yang dia tempati itu, padahal ini sedang dalam salat. Nah, kemudian kata Syekh, wat-taharatu aslu kulli syai'. Ini kaidah juga nanti akan disebutkan kayaknya oleh Syekh secara khusus, bahwa segala sesuatu hukum asalnya itu suci. Pakaian, tanah, pokoknya apa-apa itu hukum asalnya suci. Faman syakka, famata syakka syaku, kapan ada orang yang ragu fi taharati ma'in, misalnya tentang sucinya air, dia menemukan air, apa ini air suci atau air yang najis, maka hukum asalnya adalah suci. Au buqah, tempat, misalnya tempat maksudnya tanah, misalnya lapangan, apa ini suci tempat ini atau tidak. Au ina, atau bejana, au ghairiha, atau selainnya, bana alal asl, maka hendaknya dia berpegang kepada hukum asal, wa huwa taharah, hukum asal segala sesuatu tersebut suci. Kita tidak boleh
mengikuti keraguan, oh jangan-jangan ini ada najisnya, jangan-jangan ada najisnya ini, asal juga boleh kita ikuti sampai kita bisa buktikan bahwa itu memang najis atau ada najisnya. Kalau enggak, hukum asalnya adalah suci. Ini kaidah penting. Wa min dzalika, di antara contoh kaidah ini penerapannya, lau asabahu ma'un min mizabin aw ghairihi, seandainya kita kena air misalnya lewat di samping rumahnya orang ada air, di mizab itu aliran air, apa namanya itu, aliran pembuangan air misalnya dari atap, kena baju kita, awati rutubatan la yadri anha, atau kita menginjak sesuatu yang basah, kita nggak tahu apa ini basah ini, maka fal aslu taharatu, jangan ragu-ragu, asalnya itu sesuatu yang suci. Kita yang kena baju kita itu air yang suci, kata Syekh. Demikian yang kita injak itu sesuatu yang suci, kecuali yakin ternyata bau misalnya, warnanya kuning, oh ini meragukan, berarti bukan tanah itu. Nah, kalau enggak seperti itu, enggak usah ragu-ragu. Itu bukan air kencing misalnya yang kena baju kita tadi, yang jatuh kita lewat di pinggir atau di samping rumah orang. Apalagi yang dari pohon, ini jelas masalahnya air yang suci misalnya yang kena kita jatuh dari pohon. Tahu-taunya ternyata misalnya kencingnya, kalau kencingnya kucing insyaallah bau. Kencingnya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Itu kan banyak ulama mengatakan itu najis. Wa man tayaqqana annahu muhdisun wa syakka hal tahara am la, hal tatahhara am la, fa huwa ala hadasi. Siapa yang yakin bahwa dia sudah berhadas tapi dia ragu apa tadi sudah berwudu atau belum, maka hukum asalnya dia belum berwudu, kata Syekh. Wa man syakka hal shalla rakaatain. Ini ada hadisnya juga sebenarnya, di antara dalil kaidah ini tentang hadis, siapa yang ragu apakah dia salatnya sudah 2 rakaat atau 3, kata Syekh, ja'alah rakaatain, dia jadikan 2 rakaat, karena yang yakin itu yang sedikit, yang banyak itu yang ragu, yang bukan membuat dia ragu sebenarnya. Nah, bukan yang yakin yang banyak. Jadi yang yakin itu yang 2 rakaat. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sih, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan am salasan am arba'an falyatrasyak wal yabni ala mastaiqana. Dalam riwayat lain hendaknya dia menganggapnya 3 atau 2, kata Rasulullah SAW. Karena itu yang yakin, kata para ulama. Yang lebihnya itu yang meragukan. Demikian pula orang ragu dalam jumlah tawaf. Ini juga kadang-kadang harus konsentrasi memang kita. Jangan banyak ngobrol. Boleh sih sambil ngobrol dikit, tapi bisa lupa itu sudah berapa putaran tadi kita ini mutar tawafnya. Padahal kadang jauh banget. Nah, awis sa'i, demikian pula sa'i. Ini sudah keberapa ini? Aw adadil ghusalatil mu'tabarah, atau jumlah basuhan. Misalnya membersihkan air liur anjing, misalnya jelas sesuatu yang dijilat oleh anjing. Ini kan harus 7, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus konsentrasi kita. Jangan-jangan sudah berapa tadi ya gitu kan. Lupa misalnya kalau ragu, kata Syekh, antara yang banyak dan yang sedikit, 4 dengan 5 misalnya, tawafnya ini sudah 3 putaran atau baru 2, maka bana alal aqal, dia membangunnya kepada yang sedikit, yang minimal, karena itu yang yakin. Yang tambahannya itu yang meragukan. Wa man alaihi salawatun muta'addidah, siapa yang punya kewajiban banyak salat misalnya, au siyamun, atau puasa berhari-hari, abrazimatahu mimma alaihi wujuban. Ini yang meragukan, ini enggak paham maksudnya. Dia ragu misalnya, bingung berapa sih hutang puasanya, terutama para ibu-ibu ini kadang-kadang kurang perhatian. Makanya harus mereka kalau perlu ditulis bahwa di bulan Ramadan ini dia haidnya 7 hari misalnya, apalagi yang tidak teratur haidnya. Nanti setelah beberapa bulan berlalu itu pasti akan ragu itu kalau nggak ditulis, karena banyaknya yang masuk dalam memori pikiran kita itu membuat kita cepat melupakan hal-hal yang kemarin. Nah, kata Syekh, dia harus melepaskan tanggung jawabnya dengan apa yang dia yakini bahwa
itu menjadi kewajiban dia. Misalnya salatnya berapa salat yang dia lupakan, yang dia ragu tapi antara yang banyak sedikit, ya minimal dia mengerjakan yang yakin itu yang sedikit. Demikian pula dalam puasanya. Faman syakka fi asli talaq, siapa yang ragu apakah dia sudah menceraikan istrinya atau tidak, demikian pula ini talak keberapa, talak 2 atau talak 3 atau talak 1, maka dia membangun kepada untuk masalah mencerai talak, mentalak istrinya atau belum, asalnya dia belum mentalaknya, itu yang dia pegangi. Untuk masalah bilangannya, ya paling sedikit yang dibangun yaitu 1, talak 1 berarti misalnya. Walau syakka hal kharajatil mar'atu minal iddah, seandainya seorang wanita itu sedang menjalani masa iddah, kemudian dia ragu apakah sudah selesai masa iddahnya atau belum, maka hukum asalnya belum selesai. Nah, wa idza syakka fi asli radha' atau fi adadihi, demikian pula seseorang itu ragu apakah dia masuk dalam orang yang disusui misalnya oleh seorang wanita atau tidak, maka asalnya dia tidak termasuk anak susuan misalnya. Dalam bilangannya juga sama dengan pembahasan sebelumnya, dibangun kepada yang paling sedikit, yang yakin. Wa man ramma saidan musammiyan, siapa yang memanah atau menombak atau menembak hewan buruan dengan baca bismillah, summa wajadahu qad mata, setelah itu dia mendapati hewan itu sudah mati, walam yajid fihi illa asar sahmahu, dan dia tidak mendapati di badan hewan itu, di tubuh hewan tersebut, kecuali bekas panahnya dia atau senjatanya dia, bana alal asl, maka dia membangun pada hukum asalnya, yaitu hewan itu mati karena senjata atau panah atau tombak dari dia, sehingga halal untuk dia makan. Fa kullu syai'in syakakna fi wujudihi fal aslu adam. Ini kaidahnya umumnya. Segala sesuatu yang kita ragu apa ada atau tidak, maka hukum asalnya tidak ada. Wa kullu syai'in syakakna fi adadihi, segala sesuatu yang kita ragukan jumlah bilangannya, maka kita bangun pada yang paling bilangan minimal, yang paling kecil. Ini kata Syekh kaidah umum dalam memahami kaidah ini. Ini kaidah besar. Kata Syekh, wa amsilatuha katsiratun jiddan, contoh-contohnya banyak sekali. Insyaallah apa yang disampaikan itu sudah cukup. Karena sudah masuk waktu Isya, kita selesaikan baca bahasa Indonesianya. Termasuk kaidah besar dalam agama kita adalah sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang meragukan. Keraguan pada asalnya tidak bisa dijadikan sandaran atau dasar dalam menghukumi sesuatu. Hatta zon itu dia lebih kuat daripada keraguan. Jadi lebih besar yakinnya daripada ragunya, itu namanya zon. Mungkin 60, 40 atau 70, 30, itu zon. Kalau yakin dia 100%, itu namanya yakin. Kalau ragu 30, 50, itu ragu misalnya, itu nggak boleh jadikan dasar. Di antara kaidah yang merupakan cabang dari kaidah di atas, banyak cabang-cabangnya, karena kaidah al-yakin la yazul bisa itu kaidah besar, maka banyak kaidah-kaidah yang anak-anaknya kaidah itu istilahnya. Hukum asal manusia adalah bara'atu zimmah. Al-aslu fil insan bara'atu zimmah. Maksudnya kita tidak punya kewajiban. Misalnya, jadi kalau ada dua orang berselisih, satu mengatakan kamu punya hutang sama saya, yang satu mengatakan saya nggak punya hutang, maka perkataan yang diambil adalah orang yang mengatakan dia tidak punya hutang, karena asalnya tidak punya hutang. Asalnya kita tidak wajib untuk melakukan kewajiban apapun dalam agama ini sampai ada dalil. Itu sesuatu yang yakin, misalnya, bahwa kita tidak wajib untuk sholat misalnya. Barang siapa mengatakan bahwa kamu wajib sholat pada waktu ini, sekarang misalnya waktu Isya, dia harus mendatangkan dalil. Nah, ini maksudnya kaidah ini. Juga hukum asal sesuatu yang baru dianggap tidak ada. Al aslu fil umuril aridah al adam. Misalnya tadi klaim bahwa sudah bayar hutangnya, ini kan perkara yang baru.
Yang yakin itu dia sudah berhutang misalnya, tidak ada buktinya, kemudian dia mengklaim bahwa dia sudah bayar. Ini asalnya belum dibayar. Untuk meyakinkan apa yang dia klaim itu, dia harus mendatangkan bukti. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Ini kaidah umum, nanti kayaknya disebutkan oleh Syekh. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Seperti semua penemuan-penemuan modern, termasuk laptop, itu hukum asalnya mubah. Siapa yang mengharamkannya, dia harus mendatangkan bukti atau hujjah. Tidak boleh mengikuti persangkaan yang jelas kekeliruannya. La ibrata bidzannil bayyinil khata'uhu. Siapa yang mengklaim bahwa dia man shalla wa yazunnu nafsahu mutatahhiran fabana muhdisan. Seperti orang yang salat di atas keyakinan bahwa tadi dia sudah bersuci, ternyata setelah salat dia sadar bahwa dia belum mandi misalnya, belum mandi junub, seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab ya katanya. Setelah mengimami salat subuh, selesai salatnya baru sadar dia, dia belum mandi junub. Salatnya jamaahnya sah, dia aja mengulangi sendirian. Nah, mungkin saya pernah sebutkan dulu di kampung juga seperti itu. Anak salat zuhur datang ke masjid, namanya di kampung, masjid besar, masjid kecamatan. Azan, setelah azan baring-baring tidur. Pulang ke rumah, bangun pulang, sampai di rumah ternyata belum sholat saya tadi. Nunggu jamaah kan nggak ada yang datang juga. Nah, maka tetap sholat lagi seperti itu. Kita sangka tadi ngira sudah sholat, ternyata persangkaan itu persangkaan yang salah, nggak boleh diikuti. Ini banyak juga ada cabangnya kaidah ini sebenarnya. Nah, dan bahasa-bahasa lainnya. Yang terakhir kita sebutkan cabang kaidah, sebenarnya banyak cabang kaidah ini. Hukum asal dari abda', kan disebut kemaluan, daging, harta dan jiwa seorang mukmin adalah haram. Nah, misalnya kita ragu antara seseorang itu saudara seperusuhan kita atau bukan misalnya, maka nggak boleh kita menikahi orang itu. Bahkan satu kampung pun, sebagian ulama mengatakan kampung yang kecil, misalnya satu desa, di situ kita tahu ada saudari sepersusuan kita di situ, wanitanya, tapi kita nggak tahu yang mana orangnya, maka kita nggak boleh menikah dengan wanita manapun dari satu kampung itu. Tapi kampung kecil aja kata para ulama. Kalau sekelas Sangatta kayaknya yang penting kita sudah berusaha mencari-cari, ternyata dia orang Jawa, kita orang Sulawesi, insya Allah sulit untuk jadi saudara sepersusuan, boleh menikah itu ya. Nah, daging, misalnya harta-harta daging-daging yang diimpor, itu asalnya haram sebenarnya, kecuali kita tahu bahwa itu disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Nah, atau diimpor dari negara muslim. Kalau dari negara kafir, hukum asalnya kata para ulama kaidahnya haram, tahrim. Nah, al-aklu fil walimati qabla azan, makan di walimah sebelum azan. Di antara contohnya al-qatlu, ini masalah harta. Hukum asalnya al-aslu fil ibda' wal luhum wal mal wal ma'sum wa nafsuhu at-tahrim. Nanti kita bahas secara khusus. Membunuh seorang muslim hukum asalnya haram sampai ada sesuatu yang meyakinkan yang membolehkan untuk kita melakukannya, seperti kisos dan semacamnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan bahasannya pada pembahasan berikutnya, karena sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan azan.